Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica Putri Weken dengan nomor induk mahasiswa 18721500030 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang riba dalam Islam. Riba. Apa sih itu riba? Baik. Pengertian riba itu sendiri adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Lalu yang kedua ada hukum riba. Hukum riba dalam Islam sudah pasti haram. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Lalu yang ketiga, ada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari karena uang tersebut diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi seorang kafir. Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadli. Pada riba fadli, kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Yang kedua ada ribayat. Ribayat adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi, namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Lalu yang ketiga ada riba nasi'ah. Dalam nasi'ah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Lalu yang keempat ada riba qardi. Riba qardi adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Lalu yang kelima ada riba jahiliyah, adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Lalu juga ada cara menghindari riba. Yang pertama, memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba. Yang kedua, melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal. Lalu yang ketiga, menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah tanpa bonus. Lalu yang keempat, Islam memang memperbolehkan pinjam-meminjam asalkan tidak ada unsur ribanya. Lalu yang terakhir, memiliki dan menerapkan rasa cukup atau qanaah dan memperbanyak berdoa agar terhindar dari riba. Say no to riba. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.